kemarin kita sedang bahas tentang soal-soal evaluasi tablet. Nah, ini aku kasih contoh salah satu soal OSCE tentang keragaman bobot. Di sini kalian itu nanti biasanya pastikan pas masuk bakalan diminta di situ biasanya ada 2 lembar kerja, di mana lembar kerja pertama itu biasanya eh, memberikan perintah yang harus kayak langkah pertama apa aja yang dikerjakan nanti sampai kalian melakukan apa yang tertulis di instruksi yang diminta, nanti hasilnya bakal ada di lembar kedua. Biasanya lembar keduanya itu ada di penguji, dan penguji itu akan memberikan lembar kedua ketika lembar pertama itu diserahkan. Aku kemarin pernah banget miss karena aku itu nggak apa ya, pas OSCE ada salah satu station yang aku itu udah nyampe selesai kasih konseling ke pasien, nyampe pasiennya itu udah aku kasih obat selama tinggal pokoknya udah aku kasih obat pulang gitu, tinggal pulang aku baca lagi tuh lembar kerjanya, ternyata setelah memberikan analisa terhadap resep pasien aku harus menyerahkan lembar kerja pertama, baru aku boleh ngasih ke pasien tentang edukasi atau konseling soal medikasinya gitu-gitu. Nah, di situ tuh aku langsung pas ngumpulin, iya silakan kasih edukasi gitu. Terus mampus, aku kan udah selesai gitu kan, udah selesai kok pengawasnya, oh iya aku salah baca gitu kan. Jadi kalian kalau awasnya nanti perlu diperhatiin baca, dan itu sisa waktu tinggal 3 menit kayak aku di situ berpikir keras ya, aku mau lanjutin apa udah ya, kalaupun aku nggak lanjutin, aku nggak dapet poin, aku lanjutin itu apa waktunya masih apa enggak, obatnya juga udah aku kasih kan, si pasiennya baik, pasiennya ngembaliin obat yang udah aku kasih dan ditaruh di meja. Di situ juga pasiennya rada ketawa sih, rada nahan tawa. Terus ya udah, jadi nanti kalian kalau pas cek bener-bener dibaca instruksinya satu-satu, jangan nyampe akhir gitu. Misal suruh kasih lembar kerja ke pengawas, kalian penguji kalian kasih juga. Nah, ini station tentang TSF ini pasti bakal keluar sih station. Semua station kan pasti ada. Kalau TSF itu dari pengembangan, nanti ada di produksi, solusi gimana biasanya itu per tahap itu ada sih gitu. Kemarin aku lumayan untuk ini ada berapa station ya untuk teknologi itu lumayan. Pelayanan juga lumayan, hampir semuanya tuh keluar deh. Terus apa namanya tentang OSCE tentang validasi pembersihan ya yang di CPOB yang terbaru itu keluar, jadi cara kalian nge-swab mungkin yang nggak PKPA di itu bakal bingung ya, ini alat apa gitu kan, cara nge-swabnya gimana gitu. Nah itu perlu dibaca-baca pokoknya farmakopenya dari sekarang, karena kalau baca-bacanya baru 1 minggu 2 minggu sebelum OSCE itu susah, nggak kekejar ntar karena banyak banget kan materi kita. Oke, sekarang kita bahas di sini tentang keragaman bobot. Nah, keragaman bobot kalian suruh diminta, udah anggap aja kalian sudah melaksanakan itu, tinggal ngikutin step by step-nya. Nah, coba kalau sekarang kayak gini, di situ kalian disediain literatur farmakope. Apa yang akan kalian lakukan kira-kira dengan literatur farmakope? Dan kalian disuruh untuk melakukan keragaman bobot terhadap ini. Biasanya ini hasilnya nanti keluarnya nanti ya. Anggap aja belum ada gitu. Nah, biasanya kalian suruh nentuin pertama metodenya, jumlah tablet, metode, jumlah tablet, apalagi ini. Terus nanti suruh lihat sih caranya, cara kerja. Nah, coba ada yang open mic, kira-kira kalau kayak gini kalian lihatnya gimana? Ada farmakope nih, kalian buka apa nih? Ayo, kita diskusi aja. Tablet paracetamol, Kak. Tablet paracetamol. Oke, sekarang coba dibuka paracetamol tablet.
Pakai S, Kak. Parase. Nah. Satu 1046. Enggak ya, tablet 1051. Di ininya aja, Kak, di halamannya ke 1051. Oh, kurang ya. Kurang 21. Berarti tambah 1072, Kak. Jadi 1072. Nah, coba adakah di situ? Loh, kalau piramid salah ya? Jadi benar kan? Masih L. Ke bawah lagi, Kak. Oh, kalau sekarang kamu kontrol paracetamol, biasanya udah langsung ke paracetamol deh. Kontrol find paracetamol. Coba. Biasanya udah dapet tuh. Ya kan? Oh, 1300. Itu salah tuh daftar isinya. Oh, apa tadi daftar isinya nomor urutnya ya? Nah, coba tablet paracetamol masih ke bawah, Kak. Nah, nyampe dapat tabletnya. Yang di rumah yang nggak share screen juga bisa sambil buka. Nah, oke, dilihat bagian apa? Keragaman bobot. Nah, paling kalian itu di sini cuma bakal dapetnya gini doang kan? Keseragaman sediaan memenuhi syarat. Berarti kalian harus membuka apa? Membuka si lampiran tentang keseragaman sediaan. Nah, kalian perlu hati-hati farmakope 6 yang ada itu kan ada revisi ya, revisinya itu terpisah dari farmakope aslinya, termasuknya salah satu yang direvisi adalah tentang syarat keberterimaan si keseragaman sediaan. Itu ada satu kata yang dihilangkan. Kalian tuh harus tahu juga gitu, barangkali nanti pas lagi OSC yang dipakai farmakope aslinya gitu kan, padahal di situ tuh ada revisinya. Oke, coba dibuka ke bagian 9-1. Yang keseragaman sediaan. Langsung ke bawah aja, Kak. Kamu tarik ini ke bawah, nyampe ke lampiran-lampiran, terus kamu kontrol 911. Tarik langsung aja ke bawah. Sampai ke lampiran-lampiran. Lagi-lagi. Nah, nih pas banget. Ah, oke, aku sambil hapus ya. Nah, itu ada keseragaman kita. Nah, kalian tentuin dulu ceritanya, ini belum tahu nih. Ininya belum tahu ya. Tentang keragaman bobotnya belum tahu. Kalian harus tentuin apakah dia pakai keseragaman kandungan atau pakai keragaman bobot. Caranya gimana? Coba keatasin. Di halaman sebelumnya ada caranya. Kalian bakal nemu tabel. Ya kan? Lagi? Yang paling lagi. Oh, ini ya udah. Nah, ini berarti karena ini tablet, nah tabletnya dosisnya berapa? 500 mg, berarti pakai yang ini. Tinggal dia bersalut atau tidak bersalut. Anggap aja ini adalah tablet tidak bersalut. Berarti kalian pakai apa? Keragaman bobot. Jadi nanti mungkin aja ada yang masih bingung nih cara milih keseragaman sediaan atau keragaman bobot. Gimana? Kalian buka FI pakai patokan tabel ini gitu. Oke, next. Yang tadi ke metodenya, Kak. Lagi karena keragaman bobot, berarti gimana caranya? Pertama, berarti metodenya dapat nih. Nah, kalau ituan di OSC kan per poinnya dapat nilai ya. Kalau enggak, entar kosong sih. Nggak dapat poin. Keragaman bobot. Jumlah tabletnya berapa? Nah, berapa kira-kira yang diambil untuk melakukan pengujian? Nah, di sini ada ambil tidak kurang dari 30
satuan. Kalian tulis ini untuk diambil. Yang untuk diuji pertama terhadap berapa? 10 tablet. Nah, cara kerjanya coba. Ini udah ada farmakopenya. Coba gimana cara kerja untuk metode ini. Untuk keragaman bobot. Coba ada yang open mic. Ini kan tablet. Nah, tablet tidak bersalut. Nah, coba tinggal dibaca aja. Terus maksudnya gimana? Ayo, Ditimbang, Kak. Ditimbang. Timbangnya berapa? 10 tablet. Timbang, terus semuanya langsung 10-10-nya atau gimana? Bertahap. Gimana? Ditimbang satu per satu tabletnya, Kak. Timbang satu-satu. Oke, kalian udah menimbang satu-satu dan hasilnya adalah ini. Nah, terus kalian suruh menghitung kriteria keberterimaan. Di situ kan ada rumusnya kan tentang NP atau nilai penerimaan. Rumusnya adalah M min X bar plus HS. Ini. Nah, sekarang coba gimana cara menghitung M, cara menghitung X, K, dan S. Oke. Ayo ada yang open mic, nggak apa-apa, kita diskusi aja. X-nya itu apa, M-nya itu apa, coba. Ayo. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Kemarin malah ada yang masih pakai ini, kan ada yang udah ngitung itu kan. Nah, itu masih pakai farmakope 4 yang tabel A, tabel B. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ada yang mau open mic? Dapat M-nya dari mana? Nah, itu kalian lihat ke tabel di atas. Coba Kak, ke atasnya. Nah, di sini ada tuh lagi-lagi. Jadi rumusnya M sama dengan NP sama dengan M min X bar plus HS. Nah, K-nya itu karena kita pakai 10, berarti K-nya berapa? Ada di atas, Kak. Ke atas, Kak. Nah, K-nya udah ada ya, 2,4. Nah, M di sini. Nah, M di sini ini apa nih? Ini M. Nah, ini kan ada dua keadaan, yaitu ikut nilai T. Nah, tapi biasanya itu kalau dulu pas aku latihan, T-nya itu dianggap 100. Jadi, pakai kasus yang pertama. Nah, di sini berarti untuk mencari nilai M itu harus tahu nilai apa? X bar, ya nggak? Ini kan ada ketentuannya. Kalau X-nya segini, M-nya segini. Gitu. Berarti kan kalian harus tahu nilai X bar. X bar itu apa nih? Coba X bar. X bar adalah rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, rata-ratanya ini dapat dari mana? Dari nilai X1 sampai nilai X10. X1 apa? Kandungan masing-masing satuan sediaan yang diuji dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, berarti kalau kayak gitu, untuk X1 sampai X10 kita harus hitung. Coba dihitung deh. X1 sampai X10 berapa? Cara menghitungnya gimana? Coba ada yang udah pernah hitung? Kira-kira kan kalian cuma nimbang doang nih. Kalian tahu itu kadarnya berapa dari mana? Nah, itu ada di ketentuan
di bawah. Nah, itu coba scroll ke bawah, Kak. Lagi. Nah, stop. Nah, ini X1 sampai X10 itu apa? Perkiraan masing-masing kandungan dari satuan diuji dengan apa rumusnya? X1 sama dengan W1 kali A per Weber gitu kan. Terus di sini bobot masing-masing satuan yang diuji, W-nya itu apa? W-nya itu adalah bobot masing-masing satuan yang diuji pada keragaman bobot. A-nya itu apa? Kandungan zat aktif dalam persen yang tertera pada etiket. Nah, karena di sini aku belum cantumin, misal ya etiketnya ini 500, tapi aku anggap dari hasil uji kadarnya juga 500 juga. Metode analisanya juga 500. Jadi nanti A-nya sama dengan 500 per 500 kali 100. Jadi A-nya adalah 100%. Sekarang kalian itu tinggal menghitung nilai X-nya gimana. Gitu. Nah, di sini udah ada nih perkiraan masing-masing kandungan dari satuan yang diuji dengan X1 per Weber. Weber itu apa? Rata-rata dari bobot masing-masing satuan. Jadi kalian itu harus di rata-ratain. Terus habis itu kalian hitung ntar kali dengan konsentrasi dari yang diketahui pengujian kadar. Seperti itu. Jadi kalau gini, rumusnya gimana coba? Harus cari rata-ratanya dulu. Coba ada yang itu rata-ratanya berapa? Coba rata-rata bobot yang ditimbang. Jadi kalian harus jumlah terus dibagi. Ada yang udah dapat rata-ratanya berapa? Ayo, udah dapat? 647,9, Kak. Oke, berarti sini ya. W-nya 647,9 miligram. Nah, sekarang kita cari X1. Coba ya, sambil yang lain tuh sambil ngitung ya. Yang share screen boleh yang di Word ditulis berapa ininya. Di sampingnya aja Kak, diketik di sampingnya. Bikin X1 sama dengan. Ini Kak, urut T1 biar jelas. Nah, sini sampingnya. Nah, X1. Coba berarti rumusnya gimana untuk X1? Berarti 650 dibagi 647,9 dikali, ini kita anggap tadi dari metode analisa 100%. Kali 100%. Oke, jadi cara ngitungnya begini ya. Yang lainnya coba bantu hitung untuk nomor selanjutnya. Jadi sebentar yang ketik tinggal ngisi hasilnya aja. Berapa nomor 1? Ayo, udah ngitung? X1 berapa? Sambil sediain kalkulator ya teman-teman, kita ngitung gitu. Ayo. Yang lain?
Yang X1 1,00%. 1,0 udah kali 100. Kali 100, Kak. 100 kayaknya tuh. 100,32. Oke, 100,32, Kak. 100,32. Ya, X2? 99,55. 99,55. X3? 101,1. 101,1. X4? 101,9. 101,9. X5? 99,24. 99,24. Yang 6? 99,55. 99,55. X7? 100,79. 100,79. Yang 8? X8? 100,48. 100,48. Terus? 99,24. 24 ya. 24. Yang 34? 97,85. 97,85. Oke, sekarang udah dapet nih X1, X2, sampai X10. Terus kita berarti udah bisa hitung apa tadi? X apa selanjutnya? X bar, iya nggak? Nah, X bar berarti kalian tinggal di ratain. Nah, sekarang tinggal di rata-rata ini nilai X1 sampai X10. Ayo, kita hitung bareng-bareng. Yang udah nemu langsung open mic aja. Aku juga sambil ngitung kok. Kak, maaf mau tanya. Iya, dulu. boleh. Yang X1 itu sebenarnya rumusnya dari yang itu kan, Kak, yang W1 kali A dibagi W yang W bar itu kan ya? Iya, betul. Terus itu kok bisa malah 650 dibagi W-nya? Malah gimana sih? Aku agak bingung ya. Masih bingung ya? Oke, aku ulang lagi ya, Kak. Nggak apa-apa. Jadi gini. Ini kan ada nih. X1 itu W1 kali A. Ini ya. W1 kali A per W bar. Nah, kita baca satu-satu. W1 itu apa? Bobot masing-masing satuan yang diuji pada keragaman bobot. Berarti ini dong, ya enggak? Ini W1. Ya kan? Nah, terus W bar itu apa? Rata-rata dari bobot masing-masing satuan. Jadi, rata-rata dalam kurung W1 sampai Wn. Nah, di sini W1 sampai Wn adalah bobot masing-masing yang diuji pada keragaman bobot. Jadi, ini ratain. Ini jadi W bar. W barnya berapa? Tadi udah dihitung, Kak. Ketemunya segini. 647,9 miligram. Nah, jadi W1-nya dimasukin. W1-nya kan X1-nya dimasukin di sini. W1-nya berarti ini kan. Beratnya 650, W bar-nya ini kan. Per 647,9 kali A-nya itu apa? Kandungan zat aktif persen terhadap jumlah yang tertera pada etiket. Nah, etiketnya itu di sini adalah 500 miligram. Anggap aja etiketnya 500 miligram, kan paracetamol memang biasanya 500 miligram. Tapi di sini kurangnya itu dari hasil analisa kadarnya belum diketahui. Biasanya kan kalau keragaman bobot emang dari analisa kadar. Nah, tadi aku bikin sendiri, nambahin dari metode analisa, aku anggap 500 juga. Jadi A-nya itu kan tadi dari metode analisa 500 dibagi etiketnya 500 kali 100%. Jadi A-nya adalah 100%.
Nanti kalau pas dari metode analisa ternyata 450 ya 450 per 500 kali 100%. Jadinya 90%. Ntar di sininya dikaliin kalau yang tadi 500 berarti kita kali 100%. Tapi kalau ininya 90 ya kita kaliin 90. Tapi biar kita enak hitungnya tadi kaliin 100%. Makanya di sini 650 dibagi 6 47,9 kali 100%. Jadi 100%-nya bukan patokan harus 100%. Kita hitung dari di sini nilai A-nya. Gitu, Kak. Sampai sini jelas? Iya, Kak, jelas. Tadi aku bingung soalnya aku kirain W1-nya itu dikali A per Webernya gitu sih, Kak. Itu berarti maksudnya Webernya tuh dibagi ke yang W1-nya ya malahan ya? Oh, enggak sih. Kalau ini tuh perkalian atau pembagian itu mau di depan mau di belakang sama aja. Kamu mau kayak gini kali A per Weber gini atau kamu mau ngitung ini sama ini hasilnya bakal sama, Kak. Tergantung sih, aku lebih suka kayak gini soalnya ini kan satuannya sama ya. Jadi biar benar enak aja. Oke. Sama kok, sama. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, dari sini X bar-nya udah ada yang hitung berapa? Berapa ini? 100,002. 100,002%. Oke. Nah, berarti buat nentuin M-nya tadi kan ngacu ke X bar. Coba buka lagi ke atas, Kak. Yang tabel paling atas, Kak. Nah, ini maaf. Bukan, nah, bawahnya, bukan paling atas berarti ya. Oke, ini aku bisa hapus ya coret-coretannya. Apa mau di-save? Hapus aja ya. Kalau mau di-save, aku save. Di-save aja, Kak. Oke, aku save deh. Oke, selanjutnya tadi kan ketemu X bar-nya 100,002%. Berarti nilai M-nya berapa? Kita lihat di sini. Masuk kategori yang mana? Nah, berarti kita masuk kategori yang paling atas. Karena masuk rentang 98 sampai 101 gitu kan. Nah, berarti nanti dapat nilai M sama dengan X bar. Jadi rumusnya NP-nya adalah real K kali S. K-nya tadi udah 2,4. Nah, S-nya itu gimana cara ngitungnya? Ini perhitungan manual, teman-teman. Lian kalau mau ngitung secara kalkulatorik, itu ada cara cepatnya. Nah, itu tergantung kalkulator masing-masing gitu. Nah, kalau mau ngitungnya kayak gini, kalian itu harus mengurangkan antara apa sama apa. Ini kalian kurangi dengan ini, hasilnya dipangkatin 2. Mau coba ngitung? Atau mau langsung dapat jawabannya? Aku udah nyatet jawabannya. Gimana? Coba ngitung aja deh kali ya. Coba deh. Kan ini banyak nih. Ada 13 orang yang join. 1 orang 1 ya. 1 orang hitung 1. Biar cepat. Coba inisiatif aja mau pilih yang mana gitu. Ada yang dari bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Coba aku contohin 1 ya. Berarti yang pertama kan nah. Nggak mau kehapus ya? Nggak kehapus ya di layar kalian ya? Gimana ya? Kok tidak terhapus?
Oke, coba sambil dihitung satu-satu teman-teman. Yang T1 dapat berapa, T2 dapat berapa. Jadi tinggal dikurangi aja 100,32 dikurang 100,002. Hasilnya langsung kalian pangkatin ya. Nggak mau ya? Nggak mau hilang. Sebentar. Apa aku harus, kalau aku keluar bentar, nggak ada yang ini. Apa stop share dulu nanti share lagi? Oh, boleh. Oke, share lagi. Sambil dihitung ya, teman-teman. Nah, tadi tinggal kurangi X bar-nya tadi 100,002%. Yuk, yang pertama berapa? Berapa teman-teman? Ada yang udah nemu? 0,101. Ya, sama. Sama Iya. Teh. Oke. X2 ada yang itu? 0,204. 0,204. Yang X3? 1,2056. 1,2056. Yang 64 ya. Tiga 3,602. 3,602. 5. 0,580. 0,580. Yang 6 0,204. Yang 7? Yang 8 0,228. Yang 7 berapa? Ada yang itu? 0,621. 0,621. Aku hitung 10 ya. Ya, yang 9? 0,581. 0,581. Yang 10 4,631. Nah, udah. Sekarang tinggal kita jumlah, teman-teman. Nah, itu yang X5 itu 0,581 juga. 581. Oke. Oke, sekarang kita tinggal jumlah nih. 0,101 ditambah 0,204 tambah 1,2056 tambah 3, berapa tuh? 602, 0,581, 0,204, 0,621,
0,28. Kalian pokoknya tambahin aja. 581 tambah 4,631. Nah, hasilnya yang aku dapat itu ini ya, 12,0106. Nah, di sini masih ada rumusnya, dibagi N min 1. N-nya berarti berapa? 10, ya enggak? 10 kurang 1 berarti 9. Nah, berapa tuh? Bagi 9. Hasilnya 1,334. Nah, dari sini belum selesai. Dipangkatin setengah. Pangkatin setengah berarti sama aja di akar. Jadi akar 1,334. Berapa tuh? Satu koma 154. Nah, ketemu ini adalah nilai SS sama dengan 1,154. Nah, sekarang NP-nya berarti NP sama dengan K kali S sama dengan 2,4 kali 1,154. Berapa tuh? 2,771. Dapatlah kalian nilai penerimaannya adalah 2,771 gitu. Nah, sekarang berarti tinggal gimana keputusannya. Nah, untuk melihat keputusan kalian lihat ke kriteria keberterimaan di bawah, teman-teman. Di bawah. Nah, ini kriterianya adalah gimana? Sediaan padat, setengah padat, dan cair. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1A. Kalau tidak kurang sama dengan berarti kan harus L1 ke atas kan. Nah, L1-nya itu ada di tabel tadi adalah 15 kan ya. Jadi kalau dari direksi ini kita itu syaratnya adalah lebih dari sama dengan 15. Padahal kalau dibaca lagi selanjutnya, jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1, sama aja ya, lebih besar dari L1 sama-sama lebih besar daripada 15, lebih besar sama dengan 15. Jadi di sini itu ada typo, teman-teman. Tiponya di sini nih, di kata-kata pertama. Nah, itu seharusnya tidak ada kata tidaknya. Jadi persyaratan pertama adalah sediaan 10 unit sediaan pertama kurang dari atau sama dengan L1. Jadi dari 1 sampai 15. Nah, punya kita tadi berapa? 2, ya. 2,1 berapa kok kalau 2,7. Nah, tadi punya kita NP sama dengan 2,7719. NP-nya K kali S, Kak. Tulis aja Kak, K kali S. K kali S. K-nya 2,4 kali 1,154. Nah, hasilnya adalah 2,779. Dari sini berarti tinggal dibikin kesimpulan. Kesimpulannya adalah diterima. Kenapa? Karena NP kurang dari 15 atau kurang dari L1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang ini. Ntar untuk keseragaman sediaan juga sama ya, cara ngitungnya begini. Ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya, itu Boleh. ada typo di FI6 tuh di bagian itu aja atau ada yang lainnya juga ya? Ada lain, banyak kok typonya. Kalau kamu mau ngeliat itu ada bukunya tersendiri. Itu bisa di-download tuh di internet. Aku tapi suplemen deh kalau nggak salah ya. Suplemen FI6 coba deh. Itu satu buku tersendiri bisa di-download. Sekarang masih FI6 kan yang terbaru, apa udah FI7 jangan-jangan? Masih 6, Kak. Oke. Ya kalian download aja suplemennya. Aku pernah dapet waktu itu soalnya dari downloadan itu dikuningin kok kalau yang di suplemennya. Ntar jadi jelas di mana-mana aja yang mengalami perubahan.
Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, aku lanjut materi. Saya mau nanya. Iya, boleh. Maaf ya Teh, tadi tuh L1-nya dapat dari mana? Oke, L1-nya, ayo Kak, scroll ke atas Kak. Yang FI. Nih Kak, nih L1, L2, L1 15, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Jadi tadi dilihat di monografinya, kan tadi monografi paracetamol sesuai gitu kan. Berarti sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, nggak ada ketentuan khusus. Tapi kalau misalnya nanti di monografi misal amlodipin L125, ya kamu ikutin L1 amlodipin 25 yang ada di monografi. Itu misal aja gitu. Ada yang mau nanya lagi? Nggak apa-apa, ditutasin sekalian. Kak, kalau mau nanya, kalau semisal OSCE gitu, nanti buka farmakopenya itu buku atau langsung apa namanya kertasnya gitu? Apa elektronik ini? Elektronik enggak sih kayaknya, karena kan kita Enggak, udah kertas ujiannya, gitu. kalau pengalaman aku sebenarnya tergantung kebijakan dari panitia. Kalau pengalaman aku, alhamdulillahnya udah ini. Jadi misalkan suruh keseragaman bobot, ya udah yang ada di meja kertas keseragaman bobot aja. Jadi nggak satu farmakope ada semua di situ gitu. Pas aku kemarin ya, nggak tahu besok. Tapi ada banget apa kayak yang lain gitu nggak buat ngecek gitu apa langsung ke paracetamolnya gitu misal kalau paracetamol. Kalau misalnya paracetamol ya pasti ditampilin juga monografi paracetamolnya gitu sih. Jadi yang ada di soal pasti bakal ada di meja, cuma tinggal kalian itu cermat atau tidak melihat dokumen yang kalian butuhkan. Udah, kuncinya itu aja. Ada lagi? Jadi aku sih lebih suka sebenarnya kalau buat belajar ini kita tuh langsung action gitu kan. Nggak apa materi iya sih, cuma nggak yang aku iniin banget banyak gitu. Soalnya kan menurut aku kalau buat baca itu pasti bisa dibaca sendiri gitu. Semua sumber itu pasti akan mengatakan yang sama. Tapi misal kayak action begini gitu, kayak kita ngitung gitu, itu justru yang kita butuhin banyak gitu. Jadi aku lebih suka sebenarnya kalau kalian itu aktif buat nanya gimana ini cara ngitungnya gitu. Aku lebih senang begitu sih sebenarnya. Tapi kalau nggak ada ya aku sampaikan materi gitu. Saya mau konfirmasi bentar. Iya, nggak apa-apa. Tadi tuh jadi ketentuannya ini hasilnya diterima karena NP-nya tadi tidak melebihi batas maksimum L1 ini ya, Teh, 15 ini ya? Ya, betul. Oh, oke. Jadi, Makasih, Teh. ya, jadi dia itu diterima ketika nilainya kurang dari sama dengan 15. Karena punya kita 2, jadinya kita ya terima. Gitu kan. Nah, itu miskom sama si FI-nya di situ ada tipe kata tidak gitu. Itu belum diubah, tapi di suplemen FI 6 itu ada kalau itu tuh salah. Nah, kalian kalau mau bukti buka aja FI 6. FI 6 suplemen FI 6. Nah, itu di situ dikuningin kok. Dikuningin bagian itu. Ada lagi? Oh, kalau nggak ada, aku lanjut berarti ya. Aku lanjut ke materi yang sediaan solid. Kemarin sekarang kita tinggal uji disolusi ya.
Bentar ya, belum dihapus. Oke, kita lanjut ke uji disolusi. Nah, uji disolusi juga menjadi soal langganan ya, baik itu di UKAI ataupun di OSCE. Di UKAI sering keluar, di OSCE juga keluar gitu kan. Nah, uji disolusi itu ada, itu nanti ketentuannya juga ada di FI. Nah, sekarang uji disolusi itu kan ada beda nih antara tablet lepas segera sama tablet lepas tunda gitu kan, karena kan targetnya beda ya, makanya settingan uji disolusinya juga beda gitu kan. Nah, yang perlu kita ingat sih kalau untuk uji disolusi itu adalah alat tipenya itu kan penting ya, tipe aparatusnya. Ini ada dua, ada tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 itu yang basket, tipe 2 yang ada dayung atau pedal gitu kan. Nah, selain itu dari segi tipenya udah, nanti kalian suruh dicari RPM-nya berapa. Terus medianya apa, volume medianya berapa. Nah, untuk mencari ini semua itu ada di Farmakope. Kalian buka kayak tadi, misal paracetamol, tapi ke bagian uji disolusinya. Kalian akan bakal dapat gini-giniannya, ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, sekarang gimana sih ujinya gitu kan? Cara ujinya ya nanti biasanya kalau mau OSCE itu, kalau aku dulu ada visit lab buat nge-refreshing lab ya. Gimana cara-caranya, karena kan pasti tiap kampus bakal punya alat yang beda dan itu pengoperasiannya mungkin ada beberapa yang beda. Jadi nanti bisa diiniin lagi sih untuk secara ininya, yang penting sekarang kita prinsipnya aja. Nah, tablet lepas segera itu jumlah tabletnya berapa untuk uji pertama? Ini 6 dan 12. Nah, ini kan nanti pertama di uji S1 dengan 6 tablet, masukin sini, cemplungin satu-satu semua. Satu-satu. Ntar di sampling, oh ya, waktu sampling. Berapa menit itu semua ada. Dan satu lagi, nilai apa? Nilai? Ada yang tahu nilai apa? Di masing-masing monografi kalau uji disolusi kita bakal dapat nilai apa? Larutan, Kak. Larutan? Ada lagi? Yang buat patokan itu lulus atau enggak itu nilai apa? Nilai? Keberterimaan. Keberterimaannya pakai apa? Ada yang ingat? Ki, iya enggak? Iya, Kak. Nah, ya, nilai Ki-nya. Oke. Nah, sekarang yang pertama untuk tablet lepas segera. Nah, keberterimaannya adalah tiap-tiap tablet tidak boleh kurang dari I plus 5. Kalau misal ada satu tablet nih yang lebih dari Ki plus 5, berarti lanjut uji yang kedua dengan ditambah 6 tablet tambahan. Kriterianya sama, kriterianya rata-rata kalau ini. Rata-rata dari 12 tablet lebih besar sama dengan Ki dan tidak ada yang kurang dari Ki min 15. Kalau misal ada, berarti nanti lanjut ke uji S3, cuma di sini ini sama ya, rata-ratanya tapi dari 12 tablet, rata-rata udah tambah 12, jadi 24 tablet, dari besar sama dengan Ki, terus tidak ada 2 tablet
yang lebih dari 2 tablet yang kurang dari Q-15 dan tidak ada satupun yang kurang dari Q-25. Oke, coba ya. Kita praktek aja ya, kita langsung dapat soal ceritanya. Teh mau nanya dulu, Teh. Boleh? Itu yang pengujian ketiga tidak ada lebih dari 2 tablet yang kurang dari Q-15. Nah, Iya. itu kalau 2 itu boleh nggak? Tidak ada yang lebih dari 2. Berarti kalau 2 kira-kira boleh nggak? Tidak lebih dari 2. Kalau 2? Boleh. Kan tidak Boleh. lebih dari 2. Berarti yang nggak boleh itu sih 3. 3. Oke. Oke, coba sekarang aku buat soal ya. Gimana ya? Aku bikin ini deh, lembar kosong ya, biar jelas. Jadi soalnya kalau disolusi sering banget sih buat keluar. Nah, oke, sekarang coba ya. Aku nanti bikin 3 case deh. Yang pertama, soal 1. Kan tadi pakai uji pertama ya, uji S1. Tadi berapa? Berapa tablet? 6. 6 tablet. Oke, ini hasilnya tablet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceritanya ini tablet PCT. Nilai Q dari farmakope itu 80. Ada persennya nggak sih kalau itu satuannya? 80 aja ya. Nah, hasilnya misal ya. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Gimana keputusannya? Lanjut uji kedua, Teh. Tambah 6 Lanjut. tablet. Oke, lanjut uji kedua. Ada lagi? Ada yang beda? Semuanya sama? Ada yang berpendapat beda? Sama, Kak. Sama. Aku pengen nggak lanjut. Coba ada nggak? Kenapa jawabannya lanjut? Karena ada satu hasil yang itu kurang dari Q plus 5%. Oke. Berarti syarat pertama nggak lolos ya. Itu harus lebih dari Q-5. Q plus 5. Di sini itu ada yang kurang. Q plus 5 sama dengan 80 plus 5. 85. Nah, di sini ada satu yang kurang dari 85, itu 84. Jadi keputusannya adalah bukan tidak diterima sih, kalau tidak diterima harus salah. Lanjut uji S2. Nah, tadi lanjut uji S2 diapain? Kalau lanjut uji S2 Ditambah 6 tablet. ditambah 6 tablet. Nah, ini hasilnya. 8, 9, 10,
10, 11, 12. 75, 73, 72, 70, 65, 60. Coba. Lanjut uji 3 teh. Lanjut uji 3. Ada yang beda? Ada yang beda? Kenapa lanjut uji S3? Karena ada satu tablet yang kurang dari Q-15, yaitu 60. Oke, tadi syarat S2. Nah, syarat S2 tadi harus diperhatikan. Ya, sebenarnya salah satunya juga menggugurkan sih. Udah lebih cepat lagi ya. Syarat S2 yang pertama adalah harus dihitung rata-ratanya juga dulu ya. Sama satu lagi itu tidak boleh kurang dari Q-15. Nah, kebetulan Q-nya 80. Q-15 sama dengan 80 kurang 15 sama dengan 65. Ada satu yang 60. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Akhirnya dilanjut uji S3. Nah, rata-rata nanti kalian bisa hitung semuanya. Sama aja sih mau dihitung apa enggak. Keputusannya pasti sama. Nah, lanjut uji S3 diapain lanjutnya? Ditambah 12 tablet teh. Tambah 12. Ya. Apa ya? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Makin buruk nih, makin lama. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70. Oke, kalau kayak gini gimana? Hasilnya apa keputusannya? Gimana keputusannya? Diterima atau ditolak? Ditolak ya teh. Oke, ditolak karena apa? Karena rata-rata dari 24 tablet kurang dari Q. Rata-rata kurang dari Q, boleh, bisa. Sama dia juga, nggak ada ya yang kurang dari Q-25 ya. Oke.
Karena Kimin 25 itu kan 55, di sini paling rendah 55. Oke, gitu ya cara ngitungnya teman-teman. Cuma misal ya. Di sini ya, aku ganti ya. Aku bedain warnanya nih. Misal di sini nih, ada tiba-tiba 60 sama 55. Kalau kayak gini gimana? Maaf Teh, gimana tadi pertanyaannya? Kalau S1-nya diganti nih. Hasil yang ketiga jadi 60, yang kelima jadi 55. Tapi yang lainnya sama. Lanjut ke S2, Kak. Lanjut ke S2 ada lagi. Ditolak, Pak. Gimana? Ada lagi? Lanjut S2, ada yang beda? Jadi, ada yang beda nggak? Nah, di sini nih, ini dimain-mainin dikit. Ditolak Teh. Ditolak. Kenapa yang jawab ditolak? Kurang dari 25, Kak. Ada yang kurang dari 25? Kimin 25 ada yang kurang? Kan Kimin 25 80 kurang 25 tuh. Aman dong seharusnya. Gara-gara itu Kak, rata-ratanya kurang dari 80, kurang dari Ki. Rata-ratanya kurang dari Ki. Oh iya. Kan kalau rata-rata kurang dari Ki baru uji pertama ya. Ini anggapan uji kedua sama uji ketiga belum ada hasilnya ya. Kan kalau ini S1 kan syarat rata-ratanya itu nanti ada di S2, S3. Sedangkan kita belum dapat data untuk uji S2 dan S3 untuk menghitung rata-rata. Kalau cuma 6, cuma ngelihat tiap unitnya. Gimana tuh? Benar, sebenarnya udah benar ini ditolak, cuma alasannya kurang tepat. Alasannya di sini adalah apa namanya? Sebentar. Lanjut S2 tadi gimana? Ini yang ditolak kan. Yang lanjut S2 gimana alasannya? Karena masing-masing kurang dari, ada yang kurang dari plus 5 ya. Sebentar, aku juga kayaknya kena ini sih. Kena jebakan aku sendiri. Kita lihat ya. Kalau lanjut S2 ini nggak bakal diterima juga hasilnya. Kenapa? Karena S2 kan persyaratannya tidak boleh ada yang kurang dari Kimin 15. Kimin 15 adalah 65. Sedangkan di sini itu ada 60 dan juga 55. Nah, makanya ini tanpa kita kita bisa langsung lanjut ke uji S3. Tapi kalau uji S3 ya sebenarnya S2 tetap dilakukan uji kan. Nah, cuma dari S3 kira-kira dia bakal ada kemungkinan diterima apa enggak. Cuma ternyata aku kurang nambahin, harusnya satu lagi. Nah, S3 itu sebenarnya aku tadi mau mainin tidak lebih dari 2 unit. Nah, di sini aku baru ubah 2 unit kan. Yang Kimin 15 itu ada 60, ada 55. Aku tuh kepengen dia hasilnya langsung ditolak gitu. Biar
Tapi ternyata aku bikin soalnya kurang 1. Jadi kalau misal dia di sini 60-nya ada 2, itu bisa langsung ditolak dengan alasan yang kurang dari Q-15 itu lebih dari 2 gitu. Tapi karena tadi baru 2, jadi ini sebenarnya masih bisa dilakukan uji karena nggak ada kan yang Q-25 tuh nggak ada. Q-25 kan tadi 55. Nah, 55 masih bisa diambil gitu. Nah, ini berarti masih bisa dilanjut ujinya, tapi langsung udah pasti S2 ditolak dengan cuma nambah 6 tuh kurang. Jadi nambahnya nambah 18 uji gitu. Gitu sih. Sebenarnya aku pengen mau ditolak, tapi ternyata aku salah juga bikin soalnya. Harus nambah 1 lagi. Jadi kalau dari awal udah ada 3 yang kurang dari min 15 itu bisa langsung ditolak. Terus misalnya kalau dari awal itu ada yang 54 misal 1 doang. Ini juga bisa langsung ditolak karena kurang dari Q-min 25. Gitu sih. Habis ini ditanyain kalau yang untuk lepas tunggal juga sama cara ngitungnya, cuma bedanya di situ ada asam dan basa. Nah, itu kalau udah sama aja pakai kayak gini juga. Jadi biar nanti aku bisa lanjut ke uji selanjutnya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain tentang uji disolusi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini ada banyak macamnya. Ada uji stabilitas dipercepat, ada uji stabilitas intermediate, ada yang long term, ada yang ongoing, ada stress test, sama in-use stability. Ya, biasanya sih yang sering-sering keluar accelerate ya. Accelerate kan kita pakai, ada yang tahu nggak accelerate kapan kita pakai untuk pakai accelerate, uji accelerate? Untuk menentukan apa sih? Untuk menentukan expired date. Kapan dilakukan uji ini? Biasanya kan kita mau bikin produk nih. Kita pengembangan dulu dong, ya kan? Skala lab dulu, baru skala pilot. Dari pilot udah mulai ngurus apa? Ngurus berkas registrasi buat nomor izin edar nantinya. Kan registrasi itu banyak tahapannya. Jadi dia itu bisa dimulai sebenarnya. Nah, yang pertama itu sebelum ke tahap registrasi itu ada yang namanya tahap pre-registrasi. Dan salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah si accelerate ini. Makanya ini ujinya itu dipercepat, yaitu dalam waktu 6 bulan kan, 0, 3, dan 6. Nah, makanya dipercepat gitu. Nanti akan dapat datanya, dan datanya itu biasanya untuk menentukan ED-nya. ED yang diklaim adalah selama 2 tahun. Kan nanti habis pilot, dia itu bakal skala industri, di mana dia produk akhirnya adalah produk jadi yang udah dalam kemasan. Dalam kemasan udah pasti butuh informasi label tentang expired date. Data expired date dari mana? Dari uji accelerate ini. Itu. Tempatnya di mana? Di climatic chamber. Oke. Nah, ini ketentuan dia bisa dapat klaim 2 tahun. Ini ada persyaratannya. Persyaratannya nanti bisa di googling ya. Itu diantaranya kayak tidak terjadi perubahan
5% dari awal sampai akhir, lebih besar 5% atau lebih gitu. Terus degradasinya juga masih tidak melebihi batas penerimaan. Terus dari uji stabilitasnya gimana, dari segi pH-nya gimana, itu semuanya kayak diuji lagi gitu. Kalau masih baik di sini, kan ini kita awal registrasi ngeklaimnya cuma 2 tahun kan. Tapi kan di situ selama siklus hidup produknya, berarti dalam uji jangka panjang, nah itu biasanya tetap dilakukan uji kan, atau long term atau ongoing stability yang dilakukan. Kalau long term itu untuk jangka panjang ya, untuk ongoing stability ya pada saat umur hidup produk ditambah 1 tahun. Kalau di sini ngeklaimnya 2 tahun ya, berarti untuk ongoing stability-nya dilakukan selama 3 tahun. Nah, ini fungsinya buat apa? Misal selama nanti produk kalian itu setelah 2 tahun masih bagus, kalian itu bisa ngeklaim untuk perpanjang ED. Nah, ini nanti dilakukan registrasi ulang dengan ketentuan variasinya, apakah dia mayor, minor, kritik, atau variasi notifikasi. Nah, itu bisa dibaca di POPP. Tapi kalau kayak gini terkait expired date, udah pasti kritikal ya, karena bisa menyangkut kesehatan manusia gitu. Kalau nggak kritikal ya pasti mayor dia sih. Nah, nanti dari situ dilakukan uji itu dengan registrasi itu dengan data ongoing stability test gitu. Iniin datanya, kalau misal diterima berarti nanti akan ada perubahan informasi di label. Informasi di label berarti masuk ke variasi. Tapi kalau untuk terkait keamanan untuk pasiennya itu bisa masuk mayor gitu kan. Nah, terus kita suhunya kalau ongoing ya berarti selama produk itu disimpannya ke pasien kapan sih gitu. Nah, terus ada intermediate. Intermediate itu mengevaluasi pengaruh suhu kamar yang tidak dikendalikan sebesar 30 derajat Celcius. Terus ada long term stability untuk memastikan expired date dan juga suhu penyimpanannya juga ongoing yang kayak tadi. Kalau stress test itu dikasih dengan lingkungan yang bisa merusak dia, kayak suhunya, kelembabannya, pH-nya itu benar-benar yang bikin dia stres gitu, yang bisa bikin rusak gitu. Terus ada in-use stability. In-use stability itu pada saat produk itu digunakan, dibuka, ditutup gitu. Jadi ini sebenarnya lebih untuk menentukan apa? BUD kan nanti BUD di sini sama di sini pasti akan berbeda gitu kan. Untuk menentukan BUD kan setelah dibuka, berarti pas selama produk itu digunakan gitu kan, sama aja kayak in-use stability gitu. Ini ada ruangan-ruangannya untuk long term, ketentuan-ketentuannya untuk long term di suhu ruang yang terkendali itu suhunya sekitar 25. Nah, kalau suhu itu kalian nggak usah bingungin belakangnya, udah pasti plus minus 2. Kalau RH plus minusnya 5. 60 plus minus 5. Atau ini bisa 30. Nah, ini bisa sampai 75. Itu untuk long term di suhu ruang. Terus kalau intermediate, ini 30 plus minus 2 plus 65 plus minus 5. Kalau accelerate udah sering keluar ya 40 plus minus 2 dan 75 plus minus 5. Refrigerator berarti di suhu 2 sampai 8. Untuk long term-nya itu 5 plus minus 3 tanpa ketentuan khusus tentang humidity-nya itu selama 12 bulan. Kalau untuk yang 6 bulan bisa pakai 25. Maaf, salah. Yang asalnya ini 25. Kan tadi kalau refrigerator itu 2 sampai 8. Berarti kalau disimpan di suhu 25 ya sebenarnya udah kayak accelerate yang 40 gitu. 25 plus minus 2
dengan 60 plus minus 5. Atau ini bisa sampai 30. Terus untuk yang di freezer berarti penyimpanan di kulkas ya, di suhu beku. Nah, itu untuk long term itu 12 bulan, min 15 sampai plus minus 5 tanpa RH. Terus ada yang accelerate 5. Bayangin aja dia itu harus disimpan di suhu minus, tapi di suhu 5 ya pasti cepat bikin rusak juga, makanya accelerate gitu kan. Oke, terus ada juga yang untuk tentang stabilitas, ada uji zona stabilitas. Udah itu perlu zona Indonesia itu apa sih? Gitu. Nah, selanjutnya adalah ada BCS atau Biopharmaceutical Classification System. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa dilihat kalau untuk yang 1 itu untuk high solubility dan high permeability. Yang 2 itu kelarutannya yang jelek. Yang 3 adalah permeabilitasnya yang jelek. Dan yang keempat adalah solubilitasnya jelek, juga permeabilitasnya juga jelek. Jadi nanti pas pengembangan ini butuh untuk diperbaiki. Kalau termasuk kelas 2 berarti perbaikilah kelarutannya. Kalau termasuk kelas 3 perbaikilah permeabilitasnya. Kalau kelas 4 ya perbaiki dua-duanya. Gitu. Bentar ya, aku mau ambil minum dulu. Rada ini kering. Yang lain kalau mau minum, minum aja. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara memperbaikinya? Yang pertama, gimana cara untuk memperbaiki kelarutan? Yang pertama adalah dengan dilakukan dispersi padat. Kalau dispersi berarti ingat apa? Tentang dispersi berarti kita akan ingat tentang prinsipnya siapa? Prinsipnya? Suspensi. Ya, betul. Suspensi itu kan untuk itu kan zat aktifnya sebenarnya nggak larut ya, di pelarutnya itu hanya didispersikan gitu kan. Cuma itu kan akan memperbaiki disolusi obatnya atau kelarutan obatnya dibandingkan nggak pakai sistem si suspensi itu. Jadi itu dispersi itu gimana sih prinsipnya? Nah, kalau dispersi itu, jadi zat yang sifatnya hidrofobik atau dalam hal ini adalah zat aktifnya yang sifatnya hidrofobik dicampur gitu atau dikasih dengan suatu komposisi atau suatu matriks yang sifatnya lebih hidrofilik. Jadi kayak bayangin kayak diselimuti yang luarnya itu air dan itu tuh bakal larut di dalam air, akhirnya akan memperbaiki kelarutannya. Itu yang namanya dispersi padat. Terus selanjutnya adalah ada pembentukan garam. Kalian tahu kan garam itu kan larut dengan airnya bagus banget ya. Nah, misal ada suatu zat aktif yang nggak bagus nih dalam bentuk kristalnya misalnya. Dia pengen kelarutannya ditingkatin, bisa dengan dibentuk garam. Kalian pasti familiar kan sama zat aktif yang belakangnya kayak HCl gitu-gitu ya. Kan ada kan? Pokoknya yang dalam bentuk garamnya aja. Nah, itu biasanya kayak misalnya belakangnya HCl apa beta histin bukan ya? Yang belakangnya HCl itu kadang menunjukkan itu tuh dalam bentuk garamnya gitu. HCl asam sama basa gitu kan nyampur jadi satu. Nah, itu kan nanti akan membentuk garam. Garam itu kan memang larut di air. Ada contohnya kayak natrium diklofenak, kalium diklofenak itu udah dalam menjadikannya dalam bentuk garam. Terus ada kosolven. Kosolven itu apa?
Kosongkan apa teman-teman? Ada yang masih ingat materi FISDAS? Bahan yang meningkatkan kelarutan, Kak. Dengan cara apa dia kalau itu? Kosongkan. Pelarut apa? Larut campur. Kalau pelarut campur berarti kalian bakal ingat apa? Konstanta? Konstanta dielektrik, ya nggak sih? Kan nanti kalau pelarut campur kan ada air ditambah dengan alkohol gitu kan. Itu nanti bisa dihitung sih konstanta dielektriknya gitu. Ntar kalau udah dicampur jadi berapa sih, kan harusnya dia tambah bagus gitu kan. Misal nih aku dapet soal nih. Bentar. Nah, ya. Tadi yang misal nih mau bikin konstanta dielektrik dari campuran antara alkohol ditambah PPG tambah air, di mana si alkohol ini berapa persen ya? 10 deh. PPG-nya 30, airnya 60% ya. Nah, sekarang KD-nya alkohol itu 25,7, PPG-nya 33, air 80,4. Dari sini KD-nya berapa? Cara ngitungnya ada yang tahu? Kalian kaliin antara ini dengan ini. Konsentrasi ya. Berarti konsentrasi alkohol kali KD alkohol. Ditambahin dengan semuanya, jadi sama ya. Coba dihitung. Dibagi dengan total konstanta dielektrik. Coba hitung. Nah, ini kan kayak sebenarnya apa ya? Kadang juga soal-soal lagi ini nggak keluar. Soalnya ini kan soal dasar, takutnya tuh iseng gitu ya. Berapa jawabannya? Itu persennya ikut dikalikan apa enggak, Kak? Ikut.
Maaf. Kayaknya aku ada salah nih. Ini nggak dibagi teman-teman, dijumlah aja. Coba berapa? Udah ada yang nemu? Itu jadinya dibagi berapa, Teh? Enggak dibagi, dijumlah aja. Ya, di jumlah aja. Iya. 60,71, Teh. Atau berapa? 60,71. Iya. Kalau aku beda, Kak. Berapa? 494,87. 494,87. Coba. Kalau yang pertama kan 2,57 ditambah 9,9 ditambah 482,4. Coba 0,6 kali 80,4. Ya, Oh, itu 80,4 ya, Kak? Iya. Maaf, salah. Saya ngitungnya 804. Oke, 804. Gak apa-apa. Berapa ya? 2,9. Iya benar, 60,71. Nah, udah ketemu. Ini sebenarnya gampang, cuma kalau kita nggak latihan juga kadang kelewat gitu hal-hal yang sepele. Oke, kita lanjut sekarang ke terus ada dengan cara penambahan surfaktan. Udah jelas ya kalau surfaktan itu bisa membasahi permukaan si zat aktif yang tidak larut air itu kan akhirnya nanti tegang sudut kontak ya. Pokoknya dia akan mudah terbasahi gitu bagian luarnya, akhirnya dia juga akan mudah larut seperti itu. Terus ada kompleks ya, yang namanya membentuk kompleks tuh kalian bayangin kayak dua itu bergabung menjadi satu, cuma yang satu itu bikin dia mudah larut. Misal ada dua, ada apa ya, logikanya gimana ya, ada zat aktif sama yang kompleks, berarti dekstran gitu. Terus yaitu berikatan gitu, zat aktifnya masuk ke dalam dekstrannya, akhirnya dia akan membentuk kompleksnya itu karena yang di luar itu si dekstrannya ya, atau misal pokoknya antara ikatan dekstran dengan zat aktif itu mempunyai kelarutan yang lebih bagus, itu namanya kompleks emulsi. Terus kalau yang ini udah jelas ya, emulsifying, mikroemulsi, nanoemulsi, nanopartikel, liposom, di mana dia itu punya ukuran yang kecil kan. Nah, kalian ingat prinsipnya, ukurannya kecil, maka apanya akan meningkat? Luas permukaannya meningkat. Luas permukaannya meningkat, maka kelarutan akan meningkat. Akhirnya bisa meningkatkan solubility-nya. Seperti itu. Mau nanya. Boleh? Tadi yang SEDDS itu apa, Teh? Self-emulsifying drug delivery system. Oke, terima kasih. Oke. Emulsi kan itu ya. Emulsi itu lebih cocok buat minyak ya, zat-zat yang memang nggak larut, terus dia dibikin emulsi kan, bikin globul-globul gitu kan, masuk globulnya ke dalam molekul air, akhirnya dia bisa lebih larut daripada dia daripada dia minyak sendiri doang. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bab terakhir tentang solid modified release and coating.
Nah, ini ada bentuk sediaan solid yang dimodifikasi dan ada yang disalut. Yang paling gampang dulu deh, yang salut dulu. Kemarin karena kita udah bahas kan, ada salut enterik, tablet salut gula, tablet salut film. Ini bedanya kalau di jenis excipientnya ya, yang membedakan gitu kan. Ya sebenarnya sistemnya juga beda sih, cuma kalau dari ininya kan excipientnya beda. Ada yang masih ingat nggak excipient untuk salut enterik apa kemarin? Yang belakangnya Yang apa? ada ftalat ya. Oke, petalat sama satu lagi. Meta. Krilat. At gitu belakangnya deh. Petalat, metakril, KF. Biasanya ada kepanjangan di depan. Hidroksi, propil, metil. Nah, petalat, metakrilat gitu. Ingetin aja tuh belakang-belakangnya dilihat. Kalau tablet salut gula yang turunan gula, tablet salut gula yang turunan selulosa. Terus ada yang dimodifikasi rapid release ya kayak namanya, berarti pengen dilepasin cepat setelah dikonsumsi. Targeted release berarti yang organ-organ punya target tertentu di jaringan atau di organ. Immediate release itu yang kita pakai itu immediate release. Sustained release itu yang pas minum langsung dilepaskan loading dose pertama gitu kan, terus nanti ada yang dilepasin di jam berikutnya, tapi itu dalam satu sediaan. Akhirnya itu bisa membuat obat yang bisa dia minum 3 kali sehari bisa 2 kali sehari, atau 2 kali sehari cuma bisa jadi 1 kali sehari. Itu cocok untuk obat dengan kepatuhan yang rendah, terutama kayak orang-orang tua yang sulit minum obat atau mungkin bayi gitu kan. Terus ada extended release yang pelepasannya berulang-ulang gitu kan, extended yang perlahan-lahan. Nah, kalau extended ya bikin intervalnya jadi lama, misalnya dari 8 jam bisa jadi 12 jam dia kerja obatnya gitu. Ada control release itu untuk melepaskan dosis dengan kecepatan yang terkontrol atau dengan kecepatannya yang konstan gitu. Jadi yang dikeluarin sama gitu. Delayed release ya di-delay gitu. Jadi pas minum nggak langsung lepas, nggak dilepas di beberapa waktu juga, tapi dia ke-delay gitu. Rada lama duluan nanti baru dilepas. Ada repeat action. Repeat action itu dosis pertama dilepasin pas diminum, dosis kedua itu akan dirilis setelah nanti lapisan salut enteriknya akan luruh gitu. Terus gimana sih tahap penyaluran ini? Mungkin juga sering keluar. Tahap penyaluran kan tabletnya udah jadi. Kalian tuh kayak pengen bikin rotinya udah jadi, tapi mau dikasih lapisan luar gitu kan. Nah, pertama kan harus di ini kan, disegel duluan gitu, kayak bikin penyegel gitu biar nanti nggak ada, kalau tabletnya itu biar nggak ada air yang masuk. Setelah disegel udah rapi, dibikin lapisan dasar dulu dong. Lapisan dasar di iniin yang ada lancip-lancipnya gitu-gitu. Udah dikasih lapisan dasar. Jadi kayak orang bangun rumah berarti ya. Udah ada batu bata tuh, terus mau di plistur, catnya mau di plistur gitu kan. Makanya dibikin yang pertama adalah tadi diaci. Nah, kalau orang Bawang itu namanya diaci dulu, dibikin lapisan dasar, habis itu dicat ya kan, itu dicat, setelah dicat dialusin, takutnya beradak gitu kan, takutnya kasar, habis dialusin di ini deh di plistur gitu, bikin mengkilat gitu, selanjutnya tinggal dicetak. Nah, sama kayak obat biasa, obatnya dimodifikasi juga punya beberapa masalah, dan kurang lebih sih sebenarnya masalahnya sama. Yang pertama itu ada peeling. Nah, ini tabletnya sama ya, dia itu rapat kan. Kalau rapat kayak gini kan kemarin kurang pengikat, kebanyakan lubrikan gitu. Terus ada logonya hilang nih, logonya luruh gitu kan. Itu bisa karena kurang plasticizer. Plasticizer itu yang bikin bentuk sediaannya itu kayak kenyal, pasti kayak kenyal, bukan kenyal sih, tapi
ya lebih aman gitu, jadi nggak pecah logonya gitu. Terus ada erosion, ini bisa dilihat tepi-tepinya ini bisa karena penyemprotannya terlalu rendah ya, akhirnya nggak ngena gitu kan. Terus bisa juga karena konsentrasinya kerendahan juga itu. Terus ada selanjutnya adalah ini surface erosion, jadi di permukaannya ini hilang, itu sama kurang lebih kayak ini. Ini ada lagi twinning, jadi gitu punya warna yang berbeda gitu, dan warnanya rada-rada gitu kan, rada-rada sama. Harusnya hijau, lama-lama biru, lama-lama orange. Itu namanya sih twinning gitu. Terus ini ada fenomena kulit jeruk. Kalau kayak gini udah jelas ya, kayak penyemprotannya ini pasti kekerasan. Mungkin kalau kekerasan akhirnya bakal timbul begini kan. Nah, terus ada cracking, film cracking, yaitu retak lama-lama hancur. Ada variasi warna. Terus yang terakhir ada picking dan sticky yang menempel-nempel itu. Oke, ini slide terakhir. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tentang hari ini, tentang yang mungkin sebelumnya ini nggak apa-apa. Saya mau lihat yang slide uji stabilitas tadi teh. Ini ya. Yang suhu. Ini. Ya. Oh iya, ini aku kadang kalau ada lupa. Bentar langsung kirim ya. Barangkali mau ada yang baca. Oh, ini lagi dilihat yang apa? Itu yang long term, yang suhu ruang itu 60% ya, Teh? Kalau Iya, nggak 60, 70. Intinya kalau long term itu kayak suhu sediaan itu disimpan berapa sih? Itu sih. Kan dalam jangka yang long term berarti kayak jangka penyimpanannya dia juga. Gitu. Kalau sediaan supo itu masuknya yang refrigerator, yang si supo refri. Refri. Supo itu ini di suhu 2 sampai 8. Di lemari pendingin kalau kemarin sama PKPA. Tapi ada juga bisa kordil yang kalau nggak salah dia 15 tuh. Suhu sejuk kalau nggak salah ya. Coba nanti dicari deh. Ada yang beda satu, kok inget tuh. Soalnya keluar di soal. Oke, Teh, makasih. Kalau mau nanyain yang udah-udah juga nggak apa-apa. Misal kemarin kelas ini ya yang nanyain tentang apa? Produk ya. Nah itu produknya aku bingungnya tuh dia lagi proses IPC terus rendemannya kurang kan. Biasanya itu kan kalau di batch record itu kan memang dihitung rendemannya. Tapi kalau di batch record kan berarti lagi proses produksi. Proses produksi itu berarti di bangunan produksi, gedung produksi itu terpisah dari gedung gudang di setahu aku ya kalau di tempat PKP aku. Nah, itu sebenarnya ada aturannya di Farmakope, di POPP-nya. Nah, kalau lagi di area produksi ya berarti dia di area produksi sampai dia selesai. Kalau misal lagi di IPC biasanya dia itu bakal disimpan kayak gudang juga sih, tapi masih ada di dalam area produksi. Tapi bukan gudang karantina namanya, karena karantina itu adanya di gudang. Nah, biasanya itu kalau masih di ruang produksi maksudnya ke ruang WIP atau ruang work in process. Nah, di situ kan nanti IPC hasilnya gimana? Oh, kurang. Nah, baru di situ kayaknya ya dilakukan investigasi, cuma labelnya itu emang masih label karantina, tapi bukan di area karantina sih, karena area karantina ya di gudang sih. Jadi
yaitu masih menunggu kelulusan gitu. Nanti kalau misalnya dia udah lulus, bakal ditempel label reject, label lulus untuk dilanjutkan ke line selanjutnya gitu. Jadi setiap beda line nih, beda proses, itu bakal bisa ada IPC-nya, bakal dilulusin dulu sama QC gitu. Tempel label, masuk lagi ke line selanjutnya, mau FPD, pengeringan, mau pengemasan gitu. Tapi nggak masuk ke area yang di gudang. Nah, area karantina itu setahu aku di bagian penyimpanan di gudang gitu. Jadi rada-rada rancu juga sih. Ada lagi namanya? Nanti habis ini kita bakal bahas tentang perhitungan SOPO ya teman-teman. Perhitungan SOPO semoga bisa aku gabung sama dispensing biar utang aku nggak kebanyakan juga, materinya ternyata banyak ya. Pak mau tanya, Ya boleh. kalau yang solid modified itu kan ada yang kontrol sama yang target tadi itu ya Kak? Targeted ya. Nah itu aku agak bingung bedainnya Kak. Bedanya. Oke. Kalau targeted itu dia tuh tertarget itu loh Kak, kayak targetnya dia tuh mau kerja obatnya misalnya dia target pengobatannya di lambung atau di mana. Jadi obatnya itu didesain yang masuk ke situ gitu loh. Itu targeted. Kalau kontrol itu apa namanya? Dosis obatnya dirancang dengan kecepatannya itu konstan gitu. Jadi pelepasan tiap ininya tuh sama, misal per menitnya berapa mili itu sama terus, jadi nggak berhenti, tapi dipastikan itu yang masuk MIC gitu kan dan memberikan efikasi gitu. Makasih Biasanya, Kak. ya sama-sama. Biasanya kalau mau lihat lebih paham ya, kamu cari ketik aja tuh semuanya, semua jenisnya ya, terus kamu lihat ke bagian gambar, udah langsung lihat gambar aja, dari situ pasti bakal ketahuan mana yang kontrol, mana yang sustain, itu bakal ngeling gitu Kak. Oh, jadi begini dulu aku juga memahaminya dari gambar. Oh, ini kerjanya setelah ini. Oh, kalau kontrol kerjanya begini, sustain kerjanya begini. Gitu. Ada lagi? Kak, izin bertanya, di luar yang ini boleh? Boleh. Kalau Boleh. untuk kalau untuk perhitungan operator di ruang produksi itu prinsipnya seperti apa sih Kak? Ini soalnya aku juga ada soal dari kampus, soal pembahasan. Masih bingung caranya perhitungan mengenai operator produksi. Bisa di-share nggak? Boleh Kak, nanti saya kirim di grup aja ya Kak. Oh, boleh. Biasanya sebenarnya kalau untuk operator itu ada di POPP Kak, di bagian operation, bagian sumber daya deh. Pokoknya tentang personel. Nah, berapa tuh personel itu ada di POPP. Itu pun disebutin sih gimana sih cara kita mengetahui kita tuh butuh berapa orang di pabrik. Nah, itu dihitung. Jadi misal kita tuh mau produksi apa, beta histin berapa, 6 batch, batch-nya berapa, prosesnya apa aja, satu proses membutuhkan waktu berapa lama, di total semuanya ntar jadi butuh waktu berapa lama, misal semuanya ternyata butuh waktu 15 jam, misal 15 jam untuk apa. Nah, itu kita hitung seorang kerjanya itu berapa jam beban kerja per orang. Nah, itu nanti hitungannya, tapi itu udah langsung kayak per tahun atau per bulan gitu. Itu ada di POPP kalau nggak salah Kak. Jadi sama aja kayak main hour gitu, hitungnya jam kerja orang tuh berapa orang sih yang dibutuhin. Itu tergantung dari
berapa sih kemampuan orang itu untuk bekerja menyelesaikan produk yang mau dibuat gitu. Sudah saya kirimkan Kak soalnya. Oke. Pada kondisi rutin, satu batch produk dapat diproduksi dalam waktu 6 jam kerja dengan jumlah operator 5, berarti 30 jam. Manajemen meminta kecepatan mesin dimaksimalkan dalam satu shift, mampu menghasilkan 2 batch. 2 batch itu berarti satu shiftnya 8 jam. Apoteker perlu menghitung kembali kehidupan operator. Satu batch itu 30. Berarti kalau 2 batch berapa? 2 batch 30 kali 2 ya. 60 kan. 60. Nah, pengennya itu kelar nih di satu shift. Satu orang itu, satu shift itu 8 jam. 8 jam. Satu shift 8 jam, terus ini ketika 6 jam dia butuh 5 orang. Nah, ketika 8 jam, berarti berapa orang pasti dia itu orangnya nambah berapa jadinya ya? 5. Kalau nggak tuh menghitung kembali kebutuhan operator untuk kondisi tersebut, berapa jumlah yang diperlukan? Satu batch-nya 6. Satu batch produk dapat diproduksi dalam 6 jam dengan jumlah 5 operator. Berarti kan butuh 30 jam waktu kerja ya. Coba aku cari hitungan deh. Cari kertas dulu ya, bentar. Yang lainnya sambil aku hitung, nggak apa-apa. Satu, 100, 1 batch, 2 batch berarti butuh 60 jam. 60 jam, awalnya kerja dalam waktu 8 jam. 60 bagi 8 berapa? 7. 8 ya. 8,5. Berarti anggap aja 9. Dia butuh 9 orang. 9 orang. Berarti 6. Ini yang dibutuhin udah ada 6. 8,5 sih sebenarnya ya. 60 bagi 8 berapa sih? 60 bagi 8. 7,5. Butuh 1,5 orang kan nggak mungkin ya Kak ya. Jadi yang dibutuhin tambahin 2. Bener nggak? Kak boleh lihat coret-coretannya? Bentar, aku share screen aja. Tadi ya, soalnya tadi itu ini satu shift itu 8 jam. Nah, dalam keadaan rutin itu 6 jam 5 orang. Berarti kan dia itu ininya 1 orang itu 6 jam. Berarti kalau 5 orang tuh 30 jam gitu kan. Tapi kita kepengen ini untuk 1 batch ya.
kita pengen bikin 2 batch. 2 batch itu berarti butuh 2 kali 30, 60 jam. Harus kelar dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 shift. Kok error? Kok selesai? Bener ya? Nah. Loh. Ya nggak mau lagi, nggak apa-apa ya, ada coretannya. Nah, berarti 60 jam harus kelar dalam 1 shift. 1 shift itu 8 jam. Ketemunya dia butuh 7,5 orang. Tapi kan orang nggak mungkin setengah-setengah. Jadi kita genepin ke 8 orang. Udah ada 6 orang. Nah, berarti nambah 2 orang. Tinggal ini itu yang dimau, apoteker perlu menghitung kembali kebutuhan operator untuk kondisi tersebut. Kebutuhannya itu kebutuhan total atau kebutuhan yang ditambahin gitu. Kan bisa dua-duanya tuh, bisa 2 atau 8, bisa A atau E kan. Kalau yang ditanya berapa yang ditambahin ya 2 orang, tapi kalau berapa jadi total semuanya yang dibutuhin ya 8 orang gitu. Jelas Kak? Jelas, Kak. Kuncinya apa? Lebih di waktunya itu sih, Kak. Kunci jawabannya? Ada nggak? Kalau ini belum sih, Kak. Kita disuruh buat pembahasan dulu. Nanti tanggal 5 sampai 2 minggu nanti kita pembahasan. Oke, semoga membantu ya. Dan semoga bener. Kalau yang aku iniin sih gitu ya. Soalnya kan kalau kita bagi ini kan bukan jam lagi, jamnya hilang ya. Jadi 60 beban kerja itu harus selesai dalam 8 jam. Berarti berapa orangnya gitu. Ada lagi? Satu lagi deh. Satu lagi. Kalau nggak ada nanti ya udah. Oke, kalau nggak ada, aku cukupin ya sampai sini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu teman-teman juga buat belajar. Misal ada soal, silakan kirim aja ke grup. Cuma kadang ini karena aku tuh kan pulang kerjanya lumayan sore ya, jam 5 aku baru pulang. Jadi misal kalau kalian chat aku di siang hari, mungkin aku bakal balas malam ya. Dan kadang tuh malam juga udah inget nih mau balas, udah kebuka keinian hal lain gitu. Jadi bisa besok pagi sebelum berangkat kerja terus setelah pulang kerja. Jadi kalau misal aku slow respon di grup juga minta maaf ya teman-teman. Tapi insya Allah untuk jadwalnya aku tetap usahain buat selalu on time gitu. Kecuali kalau aku ada urusan lain yang benar-benar mendadak, itu aku kayak biasa aku infoin gitu. Silahkan nanti kalau ada yang punya pertanyaan dikirim aja di grup. Mau pertanyaan itu nggak harus industri kok, misal mau farklin gitu, mau farmakologi atau mau yang belum dipelajari, atau misal mau kimia, biologi, silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa, feel free buat discuss di grup. Itu aja sih. Nanti insya Allah aku adain aku sebelum mau TO, aku
kita bahas sedikit tentang TO yang dikeluarin di soal di tahun aku, karena dulu aku nggak ikut TO sebenarnya, cuma aku kan ikut grup ini gitu kan, di situ pada ngelis soal-soalnya, jadi aku punya soal-soal TO yang sebelumnya. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah join, semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.